Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai Agus Supriyanto, mediator dari Pengadilan Agama Yogyakarta, akan mencoba memediasi untuk pertama kali dari pihak penggugat Ibu Amanda yang mengajukan gugat cerai kepada pihak tergugat Bapak Beni. Sebelumnya, sesuai kesepakatan kita bersama sebelumnya, mediasi kali ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dikarenakan pandemi COVID yang sedang melanda di Yogyakarta. Oke, untuk mengefektifkan waktu, silakan pertama kalinya untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Dimulai dari Ibu penggugat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus, moderator. Perkenalkan di sini saya Amanda, umur 40 tahun. Saat ini bekerja sebagai komisaris di perusahaan badan usaha milik negara. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Pak Beni. Umur saya 45 tahun. Pekerjaan saya sebagai freelancer atau konsultan lepas. Itu. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistematika mediasi pada kali ini. Saya sebagai pihak ketiga dari Bapak dan Ibu akan mencoba untuk mencari jalan keluar dan sebagai mediator dan juga sebagai penengah di tengah-tengah perkara gugat cerai yang Ibu ajukan di Pengadilan Agama terhadap suami Ibu. Sebelumnya, untuk mengefektifkan waktu, mediasi kali ini akan dilakukan secara searah, di mana Bapak dan Ibu dipertemukan di dalam satu ruangan Zoom dan diajukan beberapa pertanyaan. Oke, untuk pertama, silahkan kepada Ibu Amanda untuk menjelaskan alasan Ibu menggugat cerai Bapak Beni. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi, alasan mengapa saya memutuskan untuk menggugat cerai suami saya adalah karena kami sering terlibat cekcok kurang lebih dalam 1-2 tahun ini, yang puncaknya 6 bulan ini kami juga sudah pisah rumah, dan juga suami saya sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga saya rasa setelah lama coba bertahan dengan berbagai cara, ternyata memang sepertinya jalan untuk berpisah adalah jalan yang terbaik, begitu Bapak. Oke, terima kasih kepada Ibu Amanda. Selanjutnya saya akan mendengar penjelasan dari Bapak Beni terkait selama 6 bulan ini Bapak Beni disibukkan dengan aktivitas apa? Baik, izin menjawab Pak. Jadi selama 6 bulan ini ya saya kadang-kadang ada proyek juga. Enggak terus juga enggak bekerja, enggak tetap ada proyek. Walaupun ya jarang kan Mas. Ini kan akhir-akhir ini emang agak kurang banyak proyeknya, jadi nggak mesti per hari itu ada tuh. Nah untuk sebelumnya itu ya saya ya sama istri dan anak saya juga menafkahi, walaupun eh, itu istri saya itu penghasilannya lebih karena kan saya lagi speed job, jadi ya walaupun begitu ya saya tetap tetap memberikan nafkah seadanya gitu Mas. Oke, terima kasih penjelasan dari Pak Beni. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Amanda. Selama ini kan sudah pisah rumah dengan Pak Beni. Bagaimana sebelumnya saya mau mengetahui basic keluarga dulu nggih. Apakah Bapak dan Ibu dikaruniai anak, Bu Amanda? Ya, kami sudah dikaruniai anak Bapak. Oke, kalau boleh tahu umurnya berapa nggih? Umurnya
ada 2 anak yang kami punya, yang satu berumur 15 tahun, yang satu berumur 10 tahun. Oke. Selama 6 bulan ini, apakah Ibu hidup dengan kedua anak tersebut atau kedua anak ikut dengan Pak Beni? Ya, kedua anak kami ikut dengan saya, Bapak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan anak Ibu mengetahui terkait Pak Beni yang tidak tinggal serumah dengan Ibu selama 6 bulan? Ya, mungkin ketika sudah 6 bulan ini kita pisah rumah, kadang-kadang anak masih sering ya untuk menanyakan, ibu bapak di mana, kayak gitu. Cuma di sisi lain ketika 1 tahun belakang kita juga hidup bersama dan ternyata sering terjadi pertengkaran, kemudian anak-anak melihat gitu. Saya lebih takut kalau itu mempengaruhi psikis dari anak-anak kami seperti itu. Sehingga hal yang saya putuskan ketika itu adalah lebih baik untuk kita tinggal secara masing-masing begitu Bapak, dan anak-anak ikut dengan saya. Oke. Oke. Untuk Pak Beni sendiri, selama 6 bulan ini apakah masih menjalin komunikasi dengan istri Bapak dan kedua orang anak Bapak? Ya kalau komunikasi ya nggak sering-sering banget, tapi juga ada. Soalnya kan ya saya ada anak saya juga sayang sama anak saya juga kan Mas. Jadi ya ada lah Mas. Nggak terus saya lepas tangan, enggak. Tuh Mas. Oke. Untuk Pak Beni, bagaimana perasaan Bapak selama 6 bulan ini kan jauh dari anak-anak selama 6 bulan? Tanggapannya Bapak gimana? Ya jujur sih ya, saya masih sayang sama anak-anak saya. Ya inginnya saya itu malah anak saya itu ya sama saya, nggak sama yang di saya. Inginnya gitu Mas. Karena ya kalau nggak ada anak ya sepi Mas. Oh, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, oke. Untuk Ibu Amanda, selama 6 bulan ini kan Pak Beni nggak tinggal serumah. Bagaimana perasaan Ibu sebagai selama 6 bulan kan nggak tinggal serumah. Bagaimana perasaan Ibu tanpa kehadiran seorang suami dan tanpa kehadiran seorang ayah bagi anak-anak Ibu? Ya kalau kita jalani sih tetap ya alhamdulillah jalan-jalan aja gitu Pak. Karena memutuskan ini pun juga bukan tanpa alasan, tidak seperti yang dikatakan Pak Beni semata-mata karena penghasilan saya lebih tinggi, kemudian saya hilang respect kayak gitu. Tapi ketika itu juga banyak tudingan-tudingan yang dia tudingkan ke saya, termasuk juga ke rekan kerja saya hanya karena masalah saya pulang malam diantar dengan rekan kerja saya. Dengan posisi memang saat itu sudah tidak ada orderan Gojek yang buka atau dari um, transportasi online lain, kemudian dia juga susah untuk dihubungi, dan kemudian dia melabrak teman saya tersebut di kantor, kemudian melayangkan surat ke perusahaan dan selalu menuduh saya yang tidak-tidak begitu Bapak. Kemudian setelah itu kami terlibat cekcok panjang, terlibat banyak pertengkaran yang memang sepertinya setelah bersama hampir belasan tahun ini merupakan puncak dari segala konflik yang ada di rumah tangga kami seperti itu. Dan sudah tidak bisalah bagi kami, saya rasa, untuk menyamakan value untuk terus bersama di keluarga ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Amanda. Selanjutnya kepada Pak Beni. Selama 6 bulan ini kan tidak tinggal serumah, ya.
dengan istri Bapak, dengan anak Bapak. Bagaimana perasaan Bapak selama 6 bulan ini tanpa kehadiran seorang istri dan kehadiran kedua orang anak Bapak? Ya kalau sama anak-anak sih ya kangen juga sih Mas. Tapi kan itu istri saya itu kan ya waktu kejadian itu kan ya puncaknya itu dia pernah diantar malam-malam sama siapa saya enggak tahu. Nah itu yang membuat saya loh kok kayak gini. Nah itu Mas yang saya permasalahkan itu. Tapi dia kok kayaknya kurang introspeksi dirinya Mas. Ya jujur ya Mas, saya ya curiga juga Mas. Kan ya enggak umum lah Mas. Malam-malam, udah malam banget, diantar siapa? Nanti kalau dilihat orang tetangga, loh siapa itu? Gojek bukan, Gokar bukan, nah gitu Mas. Oke, sebelumnya saya di sini sebagai mediator hanya untuk menengahi dan memberi jalan terbaik. Nah, sebagai gambaran kan, rumah tangga kan untuk menyelaraskan visi dan misi antara bapak dan ibu dan saling melengkapi antara bapak dan ibu. Selanjutnya, apa sih yang membuat kekurangan dari masing-masing pasangan sehingga selama 6 bulan ini memutuskan untuk tidak tinggal serumah? Nah, kekurangan dari pasangan masing-masing itu apa? Silakan bisa dijelaskan oleh masing-masing bapak dan ibu. Dimulai dari Ibu Amanda. Ya, Mas Benny tuh tidak memberikan ruang kebebasan dan komunikasi yang cukup sih, Pak. Di mana tentunya saya bekerja pun juga untuk keluarga, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan tapi ternyata justru dituding yang bukan-bukan. Buat saya itu em, apa ya? Harusnya dalam suatu rumah tangga tuh saling percaya, saling setia, saling komunikasi itu sudah kita sepakati ketika sebelum menikah dulu. Tapi ternyata sambil jalan banyak hal yang nggak sesuai gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Amanda. Selanjutnya pada Pak Beni, saya beri waktu. Silakan. Iya, sebenarnya sih Mas, kalau ya istri saya itu menyadari lah apa yang dia perbuat, terus kok dia mau membetulkan, ya semisal itu ada komunikasi yang kurang baik, ya dibicarakan baik-baik, terus waktu dia itu kerja kan semisal penuh lagi jam kerja penuh, ya dia ya bilang lah, gimana ini aku ada jam tambahan, nah, Kan kita nggak pernah izin ngobrolin kayak gitu, Mas. Oke, no baik-baik. ya Sebentar. Kita beri waktu dulu kepada Pak Beni untuk menjelaskan. Nanti untuk Bu Amanda ada waktunya. Kita mendengarkan penjelasan dari Pak Beni terlebih dulu. Oke, ya silakan Pak Beni. saya lanjutkan. Jadi ya kalau kalau semuanya ya jelas sih ya nggak apa-apa sih Mas, tapi kan itu kan kemarin itu kan nggak jelas ya Mas, jadi ya gimana sih, ada yang nggak enak gitu. Nah, tapi semisal kalau emang jelas terus, oh hari ini ada kegiatan ini nanti pulangnya ini. Nah, itu kan jadi jelas, jadi komunikasinya kan terjaga. Jadi kan ya nggak ada kecurigaan gitu. Oke, setelah mendengar penjelasan masing-masing dari pasangan, saya beri waktu untuk mengklarifikasi dari masing-masing pasangan terkait apa yang telah dilontarkan oleh masing-masing pasangan. Pertama saya beri waktu kepada Ibu Amanda, silahkan. Ya, memang komunikasi itu adalah kunci, Bapak. Dan em,
selama ini memang banyak komunikasi kita yang kemudian terhalang mungkin karena entah kesibukan saya atau lebih banyak lagi mungkin Mas Beni lebih sering nongkrong-nongkrong malam yang bikin dia itu nggak bisa jemput, nggak bisa apa kayak gitu. Dan jadi cekcok pada akhirnya. Oke, selanjutnya kepada Pak Beni, saya beri waktu. Oke, ya mungkin ya untuk lebih baiknya, oke lah. Kalau saya merasa ada yang kurang dari saya, oke, kita bicarakan baik-baik bisa nanti. Nah, ya intinya ya kalau semuanya itu dibicarakan baik-baik semuanya, jadi jelas semuanya oke, nggak ada permasalahan. Tapi kalau nggak jelas ya itu masalahnya. Itu Mas. Oke, kita sudah tahu ya, apa permasalahan dari masing-masing pasangan dan apa unek-unek. Karena di sini mediasi ini istilahnya itu kalau bahasa Jawanya itu nyudoroso. Jadi apa yang mengganjal di dalam hati dan pikiran Bapak dan Ibu sebaiknya dikomunikasikan antara satu dengan yang lain sehingga kita dapat mengetahui permasalahan dan mencari jalan terbaik bagi hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu. Setelah mendengar permasalahan dan klarifikasi yang telah dijelaskan, saya sebagai mediator untuk menengahi jalannya mediasi kali ini menawarkan apabila ke depannya Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih baik untuk pasangan masing-masing, apakah Bapak dan Ibu itu bersedia untuk rujuk kembali? Silakan kepada Ibu Amanda, saya beri waktu. Iya, tentu kita memahami ya, sebagai seorang muslim kayak gitu bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak seperti itu. Dan ya jujur ini saya menjadikan gugat cerai sebagai opsi terakhir Bapak. Tapi kalau seandainya memang ke depan masih ada komitmen buat memperbaiki terutama komunikasi, kemudian juga memberikan kepercayaan lebih, kebebasan yang juga dapat dipertanggungjawabkan dan berkomitmen untuk itu, saya rasa mungkin masih bisa untuk dipertimbangkan, Bapak. Oke, dari pihak Pak Beni bagaimana? Dari Pak Beni, silakan tanggapannya. Oke, sekali lagi untuk Pak Beni, silakan tanggapannya apakah bersedia untuk melakukan rujuk lagi dengan Ibu Amanda? Ya itu kan yang gugat istri saya. Nah, kalau misal emang ada komitmen untuk merubah, sama-sama merubah ke depannya lebih baik ya oke-oke saja. Itu Mas. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Bapak dan Ibu, saya ambil kesimpulan bahwa Bapak dan Ibu itu bersedia untuk rujuk kembali, nggih. Apakah benar, Bu Amanda? Ya, baik. Mungkin kalau seandainya itu menjadi kesepakatan kesepakatan dan jalan terbaik ke depannya untuk sama-sama berubah, mungkin dengan ini saya cabut gugatan cerai kepada Bapak Beni, Bapak. Oke, untuk Bapak Beni, sudah bersedia?
untuk kembali rujuk dengan Ibu Amanda. Ya. Jadi ya. Oke, setelah mendapatkan jalan terbaik melalui mediasi kali ini, yaitu rujuk kembali antara Ibu Amanda dan Pak Beni, serta Ibu Amanda mencabut kembali perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Jogja, maka hasil dari mediasi kali ini kita anggap berhasil dan selesai. Untuk selanjutnya, Bapak Beni dan Ibu Amanda bisa mendatangi kantor Pengadilan Agama Jogja minggu depan, hari Senin tanggal 26 November 2023, untuk saling menandatangani nota kesepahaman dan nota kesepakatan sebagai upaya mediasi pada kesempatan kali ini. Saya sebagai mediator mengucapkan selamat dan selalu bahagia untuk rumah tangga Bapak Beni dan Ibu Amanda. Semoga sakinah mawaddah warahmah serta mendapatkan keturunan yang berbakti pada orang tua dan nusa dan bangsa. Mungkin cukup sekian kesempatan mediasi kali ini. Saya sebagai mediator dari Pengadilan Agama Jogja mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi nih, Bapak Beni dan Ibu Amanda di Pengadilan Agama Jogja hari Senin. Mungkin saya tutup dulu mediasi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.